Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ati'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Ini motivasi. Ya tak. Iya. Yuta'ati'u. Tak yuta'ati'u. Nah, ini grade-nya naik. Kalau tadi cuma baca, tadi cuma belajar, hadis ini memotivasi untuk meningkatkan skill daripada belajarnya. Jangan cuma baca, tapi bacanya pun dibaguskan sesuai dengan kaidah ilmu, karena ada motivasi di sini, ada reward. Nah, mana rewardnya? Satu, alladzi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan orang yang membaca Quran wa huwa mahir, bukan mahir jen. Mahir profesional, mahir sudah mahir bihi atas Al-Quran, maka dia ma'as safaratil kiramil bararah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berbaris di dalam kebaikan. Bukan hanya manusia, malaikat pun diantaranya di sana. Singkatnya, orang yang mahir sesuai dengan ilmu tajwid, dengan kaidah-kaidah Al-Quran akan dikumpulkan dengan golongan-golongan calon ahli surga. Waladzi, dan yang kedua, yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Quran tetapi wa yuta'ti'u, terbata-bata, yuta'ti'u, terbata-bata fihi, di dalam Al-Quran, wa huwa alaihi syakun, dan wa huwa alaihi syakun, dan Al-Quran padanya, pada orang itu syakun, berat. Berat di sini satu, memang kondisinya masih baru belajar Al-Quran, atau yang kedua memang lisannya diciptakan tidak bisa mengintonasikan bunyi makhraj sifat yang sempurna. Maka yang begitu syakun, berat karena mulai belajar, berat karena baru mau tadi, tetapi lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala duanya apa? 1 dengan belajarnya, 2 dengan mengamalkannya. Muttafaq alaih. Dalak menunjukkan hadis ini. Annal amiya alladhi syaqqa alaihi qiraatul Qur'an. Adapun orang yang bodoh, orang yang masih lemah intelektual, lemah pengetahuannya di dalam ilmu Al-Quran, dalam ini adalah ilmu tajwid, alladzi syaqqa alaihi qiraatul Quran, yang sulit sukar padanya untuk mempraktekkan ilmu Quran, wa ta'ta, dan dia terbata-bata fihi, di dalam membaca Al-Quran, hasalalahul ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Jangankan 2 pahala, ini orang ngomongin nggak ada pahala. Nah, ini yang tak saja, yang tak dapat 2 pahala. Bukan tidak ada, 2 pahalanya. Kurang jelas ente, 2 pahalanya. Berapa? 2. Bukan nggak ada, 2 pahalanya. Ada nggak 2? Ada. Falqari mahma kana amiyan la ya'rifu tafsir. Falqari, wadapun orang yang baca Quran, mahma kana, kadang-kadang dia amiyan, tidak tahu. Tidak tahu apa? La ya'rifu tafsir, dia tidak tahu tafsirnya, cuma baca doang. Walaman, apalagi maknanya, tafsir kagak tahu, makna kagak tahu, cuman bisa baca doang. Yang baca doang saja, yang benar bacaannya saja, gak tahu maknanya, gak tahu tafsirnya, gak tahu makna lugawi terjemahnya, yusabu alaihi wa yujaru, dia akan diberikan pahala. Wahada, adapun hadis ini, aidan, seperti hadis sebelumnya, ya dulu menunjukkan ala annal qiraata, sesungguhnya bacaan Quran dari orang yang bodoh. Bodoh di sini mungkin karena dia masih mulai
pemula di dalam belajar Al-Quran, laisat laghwan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan lagu. Balhia, tetapi yang baca hanya tak, yang tidak mengetahui tafsir, tak mengetahui makna, tidak tahu artinya, itu adalah balhia ibadatun, itu adalah ibadah yujaru alaiha, yang akan diberikan pahala ganjarannya. Bantahan yang kedua, bukan hanya membaca, bahkan yang masih tak, yang keliru panjang pendek madnya, suruhnya an jadi ing, eng jadi ong, wah itu yang gitu saja, yujaru, diberikan pahala. Kata siapa la thawba alaiha? Kata siapa tidak ada pahalanya? Yang menyimpulkan tidak ada pahalanya gagal paham ketika menarik kesimpulan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul jelas sekali, lahu ajrani, 2 pahala, walaupun keliru. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Nah, ini sebagai diplomatis. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u, memungkinkan, akan mengangkat derajat bihadzal kitabi, dengan wasilah berinteraksi dengan kitab ini, aqwaman, pada segelintir manusia akan diangkat derajatnya karena baik interaksinya dengan Al-Quran ini. Sebaliknya, wa yadau, Allah pun akan menghinakan, akan menurunkan, bihi, dengan sebab jeleknya interaksi dengan Al-Quran, akhirin, kepada yang lain. Awas, ketika memaknai interaksi Al-Quran salah, maka Allah akan menistakan orang-orang yang gagal paham ketika memaknai sabda Rasul yang bersinggungan dengan interaksi Al-Quran salah. Allah akan mengangkat derajat, martabat orang-orang yang tepat, yang bijak ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Sebaiknya, yada'u, Allah akan menghinakan orang-orang yang gagal paham ketika memaknai interaksi Al-Quran dengan pemahaman yang keliru. Di antara pemahaman yang keliru, orang berpendapat bahwa Al-Quran dibaca jika tidak dengan maknanya, tidak dengan mengetahui tafsirnya, la faidah, tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya. Itu adalah sebuah kesalahan pemahaman di dalam interaksi Al-Quran. Sama saja, itu pendapat untuk menjauhkan orang dengan Quran. Nah, kalau begitu, berarti inilah bagian yang kedua. Allah kadang-kadang menurunkan, menghinakan orang karena salah berinteraksi dengan Al-Quran.